Pada drama kali ini saya berperan sebagai pemilik buku. Terima kasih. Hai, saya Santa Meliani Slaban dengan NIM 2005081037. Pada drama ini saya berperan sebagai sekretaris PT Android. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Sri Hartini dengan NIM 2005081055. Dalam drama kali ini saya berperan sebagai sekretaris pemilik Google. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Jeremy Damanik dengan NIM 2005081095 sebagai bos Android. Halo Bu, Halo, bisa ke ruangan saya sekarang. Dan sekalian bawa berkas-berkas yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. ya Bu, baik, saya akan segera ke ruangan Ibu. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama Bu. A few minutes later. Ya, silakan masuk. Ibu, berkas-berkas saya diminta. Sepertinya yang bagus menurut kamu perusahaan apa yang harus Berdasarkan data yang sudah saya lihat Bu, saya melihat kita cocok melakukan akuisisi dengan perusahaan Android. Dikarenakan perusahaan Android sendiri bergerak untuk mengembangkan perangkat lunak device, sementara perusahaan kita bergerak di bidang internet, sehingga cocok untuk melakukan akuisisi. bisa yang baik. Sekarang kamu saja di Android akan kita dapat membahas ini. Ibu, saya izin ke Ibu. Oke, terima kasih ya. Sama Bu. Dua jam kemudian. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya sekretaris dari pemilik saham Google. Apakah benar ini dengan perusahaan Android? Ya, kami pemilik saham Android. Ada yang bisa kami bantu? Begini, kami dari Google ingin mengajak kerjasama. Apakah bisa membuat jadwal pertemuan untuk membahas kerjasama ini? Maaf sebelumnya, kerjasama tentang apa ya? Kami berencana untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan Android. Baik, terima kasih untuk membahas hal ini. Maka saya akan menyampaikan hal ini kepada bos saya terlebih dahulu. Dan semua informasinya maka kami akan kirim melalui email ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. 80 minutes later. Pak, saya ingin menginformasikan bahwa pihak Google menjalankan dan belum melakukan akuisisi dengan perusahaan kita, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later.
Halo, selamat siang Pak. Kapan Pak? Baik Pak, terima kasih atas kedatangannya di hari ini. Langsung saja kita ke topik pembahasan dalam video ini. Saya selaku desain juga ingin mengakuisisi perusahaan baru. Kira-kira berapa yang saling di posisi dari perusahaan? Kami berencana mengakuisisi 80% sama Bapak. Baik, kami sendiri memiliki saham di atas sebesar 4 juta dengan tambahan modal investor sebesar 600 juta dan saldo laba sebesar 200 juta. Dari penjelasan saya, kira-kira berapa saham yang beredar ini Ibu beli? Kami ingin membeli saham beredar pada menurut senilai 990. Baik, selain itu, keuntungan apa lagi yang bisa diperoleh apabila menerima pengalaman dari Ibu? Dengan rencana saya ingin melakukan akuisisi, maka keuntungan Bapak apabila menerima tawaran saya, maka perusahaan Bapak akan semakin maju. Karena perusahaan kami sendiri bergerak di bidang jasa dan produk internet. Begitu pula perusahaan Bapak juga bergerak di bidang internet. Apabila kita bergabung, maka perusahaan Bapak maupun perusahaan saya semakin maju. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju dengan kesepakatan ini? Memang semua penjelasan Ibu dari pertimbangan, maka saya setuju bahwa pengalaman tersebut yang diuji oleh Ibu. Terima kasih Pak atas hubungan kerjasamanya. Nanti saya hubungi ke Bapak. Baik, Terima kasih ya Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan sehingga menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kita akan membahas tentang aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan produksi dan skala usaha. Dalam beberapa kasus, kepemilikan dalam satu grup usaha dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba yang merugikan pemegang saham dan seluruh stakeholder. Strategi dalam bisnis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang dimiliki hubungan pemasok dan distribusi. Contohnya, entitas produsen mie instan dengan pemasok, produsen gandum yang merupakan bahan baku mie instan. Yang kedua yaitu integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Contohnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, dan makanan kecil lainnya yang bahan bakunya dengan mie instan. Yang ketiga yaitu konglomerasi, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya, perusahaan mie instan mengakuisisi bank, asuransi, dan perusahaan otomotif. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kombinasi bisnis. Jenis kombinasi bisnis ada 3. Yang pertama itu merger. Merger merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Contohnya, Indosat dan Tri berubah nama menjadi Indosat. Atau bisa kita sebut dengan formula A ditambah B sama dengan A. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Contohnya, Gojek dengan Tokopedia berubah nama menjadi PT Goto, atau BRI Syariah ditambah Mandiri Syariah dan BNI Syariah berubah nama menjadi BSI. Sehingga formulanya dapat kita lihat A tambah B tambah C sama dengan D. Yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi merupakan kombinasi bisnis dengan membeli di atas 50% saham kepemilikan entitas yang diakuisisi
Namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya, semen Padang diakuisisi oleh semen Gresik. Formulanya yang dapat kita lihat atau sering kita dengar yaitu dengan formula A ditambah B sama dengan A tambah B. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode akuntansi. Di dalam kombinasi bisnis terdapat dua metode akuntansi. Yang pertama itu ada metode penyatuan kepentingan, di mana dalam metode ini masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Diatur dalam PSAK nomor 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali. Dalam kombinasi bisnis entitas pengendali sebenarnya tidak terjadi perubahan kepemilikan dari pihak pengendali sehingga dasar nilai buku menjadi lebih tepat. Sedangkan yang kedua yaitu metode purchase atau pembelian atau dengan akuisisi. Dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentuk entitas baru sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Diatur dalam PSAK nomor 22 kombinasi bisnis, yaitu berbeda dengan metode penyatuan kepentingan. Dasar pencatatan pada nilai wajar dalam metode ini adalah menimbulkan goodwill. Pada perusahaan mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Metode akuisisi mensyaratkan yang pertama, aset dan liabilitas atau aset neto yang diambil alih dicatat sebagai nilai wajarnya. Yang kedua, goodwill diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. Dan yang ketiga, laba akuisisi diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. Pada PSAK nomor 22 tentang akuntansi untuk kombinasi bisnis, menerapkan bahwa pembeli memperhitungkan semua biaya perolehan sehubungan dengan aset bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Nilai konsiderasi yang diberikan ke pemilik perusahaan yang diakuisisi biasanya merupakan bagian terbesar dari total biaya perolehan, tetapi biaya lainnya juga dapat signifikan jumlahnya. Ada 3 jenis biaya yang dapat timbul dalam penggabungan usaha. Yang pertama yaitu biaya langsung atau dengan vendor fee, biaya akuntansi, hukum, dan penilaian. Yang kedua ada biaya pengeluaran efek, bisa itu berupa biaya pendaftaran atau biaya audit. Dan yang ketiga yaitu biaya tidak langsung dan umum, berupa biaya gaji akuntan atau pegawai perusahaan pengakuisisi. Maka dari drama kami barusan didapat contoh soal yaitu Android melaporkan saham biasa sebesar 400 juta, tambahan modal disetor sebesar 600 juta, dan saldo laba sebesar 200 juta. Kemudian Google mengakuisisi sebesar 80% saham beredar mirip PT Android, sehingga menjadi perusahaan pengendali. Sesaat setelah kombinasi bisnis dilakukan, PT Google membeli 80% saham beredar PT Android senilai 960 juta. Dari soal berikut, maka diminta yaitu siapkan jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasian. Maka yaitu jawabannya nilai akuisisi atau harga perolehan PT Android 960 juta, nilai tercatat aset bersih PT Android yaitu terdapat saham biasa sebesar 400 juta, tambahan modal disetor sebesar 600 juta, saldo laba sebesar 200 juta, maka total nilai tercatat aset bersih yaitu sebesar 1.200.000.000 juta. Porsi kepemilikannya yaitu sebesar 80%, nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi yaitu 960 juta. Maka selisih atau diferensial yaitu senilai 0. Maka jurnal yang dibuat PT Google atas investasinya terhadap PT Android yaitu di debit investasi pada PT Android sebesar 960 juta dan dikreditkan sebesar 960 juta. Untuk jurnal eliminasinya yaitu saham biasa di debit sebesar 400 juta, tambahan modal disetor sebesar 600 juta, saldo laba sebesar 200 juta. Untuk dikredit investasi pada PT Android sebesar 960 juta, kepemilikan non pengendali sebesar 240 juta. Dan di sini kami menambah satu contoh soal lagi, dan soalnya yaitu diketahui PT Pontianak membeli 70% kepemilikan PT Samarinda seharga 175 juta.
Diketahui pula bahwa PT Pontianak memberikan pinjaman sebesar 25 juta kepada PT Samarinda. Diminta, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasi yang sesaat setelah kombinasi bisnis. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Dan yang ketiga yaitu buatlah laporan posisi keuangan konsolidasi menggunakan format yang benar. Maka penyelesaiannya yaitu modal pemilik di debit sebesar 80 juta, saldo laba sebesar 170 juta, di kredit yaitu investasi pada PT Samarinda sebesar 175 juta, bagian non pengendali sebesar 75 juta. Untuk utang usaha yaitu sebesar 25 juta di debit dan di kredit piutang sebesar 25 juta. Adapun jurnal eliminasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha sebesar 25 juta, bangunan dan peralatan bersih sebesar 175 juta. Maka dari data yang sudah diketahui, kita dapat mencari jurnal eliminasi dan konsolidasian. Untuk yang pertama, kas dan setara kas. Untuk jurnal eliminasinya tidak ada dan untuk konsolidasi sebesar 177 juta. Untuk piutang usaha, jurnal eliminasinya sebesar 25 juta di kredit dan konsolidasian didapat sebesar 243 juta. Untuk persediaan tidak ada jurnal eliminasi dan konsolidasian sebesar 410 juta. Untuk tanah tidak ada jurnal eliminasi, untuk konsolidasian sebesar 185 juta. Untuk bangunan dan peralatan tidak ada jurnal eliminasi dan didapat konsolidasi sebesar 850 juta. Untuk investasi pada PT Samarinda sebesar 175 juta di jurnal eliminasi didapat di kredit dan konsolidasian sebesar 0 rupiah. Maka untuk jumlah keseluruhan konsolidasi sebesar 1.865 juta. Untuk utang usaha, untuk jurnal eliminasinya terdapat di debit sebesar 25 juta dan konsolidasi sebesar 350 juta. Untuk utang hipotek tidak ada di jurnal eliminasi dan konsolidasi sebesar 860 juta. Untuk modal pemilik di jurnal eliminasi di debit sebesar 80 juta dan di konsolidasi sebesar 160 juta. Untuk saldo laba di jurnal eliminasi di debit yaitu 170 juta dan konsolidasi terdapat 420 juta. Dan kemudian bagian non pengendali didapat pada jurnal eliminasi yaitu di kredit sebesar 75 juta dan konsolidasi sebesar 75 juta. Maka hasil keseluruhan konsolidasi yaitu 1.865 juta. Maka laporan posisi keuangan konsolidasi untuk PT Pontianak yaitu untuk aset terdapat kas dan setara kas sebesar 177 juta, piutang usaha sebesar 243 juta, persediaan sebesar 410 juta, tanah sebesar 186 juta, bangunan dan peralatan sebesar 850 juta. Total aset didapat yaitu 1.865 juta. Untuk liabilitas yaitu terdapat utang usaha sebesar 350 juta, utang hipotek sebesar 860 juta. Maka total liabilitas sebesar 1.210 juta. Untuk ekuitas sendiri terdapat modal pemilik yaitu sebesar 160 juta, saldo laba sebesar 420 juta, kepentingan non pengendali sebesar 75 juta. Maka total ekuitas yaitu sebesar 655 juta. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas sendiri sebesar 1.865 juta. Baiklah teman-teman, berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Sedangkan akuisisi adalah tindakan penggabungan usaha yang dilakukan oleh salah satu perusahaan sebagai pengakuisisi yang mendapatkan kendali atas aktiva neto atau operasional perusahaan yang diakuisisi. Adapun soal kasus Padan Drama, diketahui PT Google mengakuisisi 80% saham beredar milik PT Android, di mana akuisisi tersebut merupakan akuisisi sebagian. Akuisisi sebagian adalah akuisisi yang memiliki akun kepemilikan non-pengendali. Selanjutnya, soal yang kedua, sebelum dilakukan kombinasi bisnis, total aset pada PT Pontianak sebesar 1.385 juta. Sedangkan pada PT Samarinda, total aset sebesar 680 juta. Untuk total liabilitas dan ekuitas pada PT Pontianak sebesar
1.385 juta. Sedangkan pada PT Samarinda, total liabilitas dan ekuitas sebesar 680 juta. Setelah dilakukan kombinasi bisnis, maka dapat dibuat laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana total asetnya menjadi 1.865 juta. Sedangkan total liabilitas dan ekuitasnya menjadi 1.865 juta. Sekianlah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ya kawan-kawan.